Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat-sehat saja bukan? Pada pagi hari ini kita biarpun ibadah secara online tapi kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Pagi hari ini kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk, lebih lagi kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapak Ibu Surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau sampai bulan ini Tuhan Yesus di minggu terakhir, Tuhan Yesus di bulan Februari kami boleh bersama-sama untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersemangat lebih lagi Bapa. Apapun kondisi kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus tidak menghalangi kami untuk bersuka cita dan bersemangat memuji Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersorak-sorai demi nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan dan kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Kita lebih semangat lagi, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, sungguh kami bersyukur. Bersama-sama katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu. Oh, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, yeah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Bersama-sama kami mau katakan pujian ini. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gontar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, yeah. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan bersemangat memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah nama Engkau yang dipermuliakan, nama Engkau yang ditinggikan.
Misalkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhir boleh berjalan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita lebih dahsyat lagi. Tiba saatnya. Yes. Haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bersama-sama. Yes. Bersama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan, dan Engkau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami Bapa. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari dasar hati kita. Kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji dan menyembah Allah. Tiba saatnya kami mau dengar suara Allah. Bapa, kami perlu Tuhan, kami perlu otoritas Allah hadir bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu bersama dengan
otoritas Allah, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Kita ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Tidak terasa sudah hampir memasuki minggu yang ketiga. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat pandemi yang semakin mewabah, di mana-mana orang mengeluh. Belum saja pandemi selesai, bencana alam sudah terjadi di mana-mana. Alkitab menulis orang bijak akan memperhatikan daripada tanda-tanda tersebut. Kita melihat hari ini, kita sesungguhnya kenal enggak siapa Yesus? Ini sangat penting sekali. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mari, saat ini saya mau mengajar, tema saya adalah kenalkah kita siapa Yesus? Dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 43. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Lalu segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid diperintahkan Allah untuk mendahului ke seberang. Murid-murid diperintahkan Allah untuk naik perahu. Murid-murid taat lakukan perintah Allah. Dan apa yang dilakukan Yesus? Sementara murid berjalan, Yesus berdoa. Tetapi ketika berjalan, perahu itu mulai bertolak. Baru beberapa mil jauhnya ada masalah, yaitu adanya angin. Di sini dikatakan angin sakal, angin yang sangat keras, angin yang menerpa di depan daripada perahu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, seringkali kita memperhatikan murid ini sudah taat, lakukan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika berjalan menjadi seorang pelaku firman Tuhan, tidaklah setulus jalan tol, semulus jalan tol maksud saya, ya. Tetapi yang terjadi adalah orang yang sudah melakukan firman tidak luput dari satu persoalan. Tetapi kita harus ingat, di tengah angin sakal, di tengah persoalan, Yesus berdoa untuk mereka. Demikian juga terjadi dengan anak Tuhan di akhir zaman ini. Di masa pandemi ini, banyak orang berkata, di tengah pandemi ini, apakah Allah ada? Tahukah engkau di tengah pandemi ketika kita berjalan menjadi seorang pelaku firman, mungkin kita berkata, "Tuhan, usaha saya tergoncang,
menghancurkan kita. Tetapi ketahuilah hai orang percaya, Yesus berdoa untuk kita. Tidak pernah kita ditinggalkan kalau engkau kenal siapa Allah. Di tengah kita berjalan melakukan firman Tuhan, di tengah persoalan itu, Allah berdoa untuk kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa hidup ini putus asa. Saya sudah lakukan firman, saya setia beribadah, saya setia melayani. Tapi kenapa ini harus terjadi? Seorang teman saya baru saja kehilangan putranya. Anak nomor 1 baru menikah 1 tahun. Belum 1 tahun, baru punya baby. Ya, anaknya lahir 1 minggu, papahnya meninggal karena COVID. Uang yang dia miliki tidak ada artinya. Saya kenal dengan seorang pun yang berkata kepada saya, dia baru kehilangan papahnya. Dia merasa bahwa uang yang dia miliki, bahwa apa yang dia miliki tidak bisa menolong ayahnya. Tapi ketika dia menolong orang yang kena COVID, kok orang itu sembuh. Tapi kenapa papanya harus mengalami kematian? Seringkali kita menjadi seorang Kristen yang berkata, saya mengenal Allah. Tapi kenapa Tuhan, kalau engkau kenal saya, kenapa Tuhan izinkan? Kita lihat di sini, terjadi pada diri Petrus. Petrus seorang murid yang mengenal Tuhan. Tetapi ketika Yesus berjalan di atas air, perhatikan, Yesus tidak saja berdoa. Sekali lagi ketika angin sakal menerpa daripada perahu murid-murid, Yesus tidak hanya berdoa, tapi Yesus bertindak. Allahmu dan Allahku sanggup untuk bertindak kalau engkau kenal siapa Allah. Ayub, seorang yang taat beribadah, seorang yang takut akan Allah, kelihatnya rohani, tetapi ketika seorang diuji, disitulah ketahuan adakah kita sungguh mengenal Allah. Ayub seorang yang mengenal Allah, tetapi lihat, Ayub mengalami satu kendala. Usahanya hancur, rumah tangganya hancur, kesehatannya hancur. Petrus, ketika mereka melihat bayangan, kita seringkali gak ngerti mana Tuhan, mana hantu. Kayaknya ini jawaban Tuhan, tapi kok jawaban Tuhan seperti ini? Itu pun terjadi pada Petrus. Murid-murid berkata, itu hantu, itu hantu. Seringkali kita kehilangan mana jawaban Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, di saat pandemi ini kita punya pengalaman pribadi dengan Allah. Bapak Ibu, seorang yang mengenal Allah harus punya pengalaman pribadi. Ya, contohnya saudara, ya, ketika seorang jatuh cinta, ada sesuatu yang kita kenal dari dia, ciri khasnya. Entah itu gayanya, entah itu suaranya, walaupun hanya melalui telepon kita dengar, kita tahu. Satu kali saya diundang di salah satu gereja. Ketika saya turun berkhotbah, ada seorang ibu tepuk pundak saya. Dia berkata, kamu anaknya Pak Jayadi bukan? Saya kaget. Iya ibu, saya anaknya Pak Jayadi. Terus dia berkata, saya sudah tebak. Karena dari gayamu, dari caramu, itu sama dengan bapakmu. Orang yang mengenal itu harusnya ngerti. Apakah Allah, kalau kita menjadi pelaku firman dan tidak luput dari persoalan, harusnya ngerti bahwa Allah tidak meninggalkan kita, membuat angin sakal menghancurkan masa depan kita. Hari ini kalau engkau dan saya mengenal Allah, engkau gak akan teriak itu hantu, tapi engkau akan berkata, Tuhan, aku tahu itu engkau, karena Allah Immanuel menyertai kita. Seorang yang mengenal Allah adalah seorang yang harus memiliki pengalaman
pribadi lepas pribadi. Kalau kita nggak memiliki pengalaman pribadi lepas pribadi, kita nggak akan kenal siapa Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam pengalaman yang seperti yang dilakukan oleh Pak Petrus. Pengalaman ketika orang lihat, oh Tuhan, itu hantu. Lihat, hari ini kalau sudah mulai berpikir, Tuhan sudah nggak ada harapan, bukan Tuhan lagi yang datang, tetapi hantu. Cek dirimu, apakah engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga engkau tahu ini jawaban Tuhan. Ya, orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tuh nggak mau gelisah, nggak mau bimbang. Dia percaya sekalipun banyak tekanan, sekalipun banyak persoalan, tapi Tuhan berkata, Allah Immanuel tidak membiarkan engkau tergeletak. Miliki pengalaman pribadi seperti seorang tua dengan anak. Ya, bagaimana saya sebagai seorang anak ngerti orang tua saya. Mami saya di rumah itu, kalau mami saya itu pendiam. Ya. Kalau dia berkata terserah, ya, itu tandanya kodenya oke, gitu. Cuman dibilangnya terserah. Kalau mungkin orang berpikir kenapa ya? Nah, kalau saya kenal pribadi orang tua saya, maka saya akan berkata apa yang orang tua saya katakan saya tahu. Kalau kita kenal Tuhan, sekalipun di masa pandemi ini, Tuhan bilang, pencobaan yang saya dan Bapak Ibu hadapi tidak lebih dari kekuatan kita. Kita kenal, maka kita tahu kita tidak akan menjadi goyah. Yang kedua, kita lihat Petrus mengenal Allah secara pribadi. Ya, dia berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan. Buktikan Tuhan. Nah ini dia, Tuhan bilang, ayo anak Tuhan, hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau loh orang Kristen berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah ingin kita benar-benar mengenal dan memiliki pengalaman dengan Allah. Yesus izinkan Petrus berjalan. Berhasil dia berjalan. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah lakukan firman? Kita berjalan di dalam firman. Kita mulai ngerasain apa? Tiupan angin sakal tadi. Mulailah Petrus merasa, Tuhan, aku tenggelam. Hari ini berapa banyak orang Kristen sudah mengaku mengenal Allah, sudah mengaku memiliki pengalaman dengan Allah, tetapi mendengar kabar seliwiran berkata bahwa ekonomi Indonesia pulih 5 tahun lagi. Kalau vaksin berhasil 5 tahun lagi baru pulih. Kalau vaksin tidak berhasil 10 tahun lagi. Artinya apa? Begitu masa yang panjang. Kalau engkau kenal Tuhan, kalau engkau kenal pribadi Allah, kalau engkau dan saya punya pengalaman dengan Allah, dunia mau ngomong apa kek, keadaan mau apapun, Tuhan berkata, hari esokku penuh dengan pengharapan. Orang yang punya pengalaman dengan Allah, orang yang mengenal Allah secara pribadi, ketika dia menghadapi angin sakal di depan seolah-olah membuat hidupnya tidak ada harapan, Tuhan berkata, Efesus pasal 4 ayat 17. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Nah itu dia, pikirannya berkata, aduh Tuhan, kalau pandemi 5 tahun lagi, bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak saya?
Bagaimana saya bisa cari kerja? Bagaimana saya bisa punya masa depan? Ingat, Daud gak punya masa depan. Daud hanya seorang gembala domba. Tapi kalau Allah bisa membolehkan segala sesuatu, pengenalan akan Allah dan pengalaman dengan Allah membuat Daud kenal siapa Allahnya. Dia bisa menjadi raja bukan karena orang yang mereferensikan, tapi Allah bisa mereferensikan kita. Bapak Ibu, pikiran ini jangan sia-sia, tenggelam deh, nggak mungkin deh. Kalau ada Allah Immanuel, kalau engkau kenal Allahmu, engkau punya pengalaman pribadi dengan Allahmu, Allah tidak biarkan hidup kita menjadi sia-sia. Makanya orang yang mengenal Allah, orang yang punya pengalaman pribadi dengan Allah, pikirannya mulai saat ini kita mau berkata, pikiranku aku tidak mau menjadi sia-sia. Sekalipun aku berjalan mengikut Tuhan, sekalipun ada angin yang mencoba untuk menenggelamkan aku, tapi aku tahu kalau Allah ada di situ untuk menolong aku. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini milikilah sebuah pengalaman. Milikilah sebuah pengenalan akan Allah melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita melihat Terawan berkata vaksin Nusantara. Ya. Ketika dia jadi menteri berkata bahwa vaksin ini akan ada tapi nggak tahu kapan. Ketika dia sudah tidak jadi menteri, dia coba untuk mengeluarkan vaksin Nusantara. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Hidupmu pun begitu. Kadang ketika kita menjadi pelaku firman, orang suka bilang gini, emang Tuhan dengar doamu? Mulai hati kita goyah. Ketika kita setia dengan Tuhan, orang ngomong begini, kalau setia kenapa Tuhan gak tolong? Om saya meninggal sebulan yang lalu, sebulan setengah. Belum, tanggal 15 Januari. Om saya lagi duduk, tiba-tiba jatuh meninggal. Ketika saya diberitahukan om saya meninggal dalam jangka waktu hanya berapa detik, saya mulai berpikir, sehebat apakah saya di mata Tuhan? Gak ada apa-apanya. Secara pendidikan saya punya cukup tinggi, kalau mau saya katakan. Tapi apakah bisa menyelamatkan saya? Tidak. Ya, di rumah saya beberapa hari sekali mahasiswa datang. Saya bimbing baik skripsi maupun tesisnya. Apakah karena saya pintar? Tidak. Jawabannya satu. Kalau engkau memiliki pengalaman, engkau memiliki pengenalan akan Allah, Allah sanggup tuntun masa depanmu. Maka tadi saya katakan, nih pikiran jangan sia-sia. Kalau pikiranmu berkata, mana mungkin saya bisa berhasil? Hati-hati dengan kata-katamu. Sebab kata-katamu itu membangkitkan keberhasilanmu atau tidak. Seperti khotbah saya pada doa untuk bangsa. Perkataan kita menentukan keberhasilan karena kata-katamu kepada perempuan Sirofenisia, maka anakmu sembuh. Kata-katamu, pengenalanmu dan pengalamanmu membuat kata-katamu mengenal Allah akan terbukti bahwa Allah tidak tinggalkan. Bapak Ibu, oleh karena itu kita melihat bagaimana rancangan Allah. Sebagai ayat yang terakhir kita akan membaca daripada Kejadian pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Rancangan Allah itu sungguh amat baik. Tapi yang merusak rancangan Allah karena engkau dan saya tidak mengenal, tidak memiliki pengalaman, dan kita mulai hidup di dalam apa? Pikiran yang sia-sia. Kalau pikiran kita tidak sia-sia,
maka hari ini kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mari, tidak akan tergeletak, tidak akan hancur perahu kehidupanmu. Perahu kehidupanmu mungkin ekonomimu, mungkin pekerjaanmu, mungkin masa depanmu seolah hancur. Hari ini Tuhan tidak akan membuat kehancuran. Makanya 3 poin. Pengenalan, pengalaman pribadi, dan pikiran kita jangan sia-sia. Karena Allah membuat semuanya sungguh amat baik. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian. Sudahkah kita kenal siapa Allah? Mari kita akan memuji Tuhan. Yuk. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihi. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihi-Mu, Tuhan, menjadi penyembah-Mu. Benar Bapa, kami ingin semakin hari semakin mengenal Engkau, memiliki pengalaman dengan Engkau, sehingga pikiran kami tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Sebab rancangan Allah amat baik. Segala sesuatu Allah jadikan bagi kami amat sangat baik. Diberkati yang bekerja, tidak akan Tuhan dihempaskan mereka. Malah di tengah pandemi ini angkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Yang sekolah beri hikmat kepandaian. Ibu-ibu rumah tangga Tuhan buka jalan, berikan kepada mereka kemampuan. Kepala-kepala keluarga Tuhan tolong. Beri kesehatan, kekuatan kepada keluarga kami. Yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan. Diberkati para lansia, supaya mereka boleh sehat di hari-hari ini menjadi penghibur bagi mereka. Terima kasih Bapa. Mampukan kami bersama menjadi pelaku kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, minggu depan kita sudah akan mengadakan ibadah. Tanggal 7 Maret, ibadah jam 6, jam 8, dan jam 10. Yang kedua, hari Selasa ini wanita sudah bisa beribadah di gereja. Tetapi perhatikan protokol kesehatan. 5M sekarang ya. Nah, oleh karena itu setiap ibadah sudah bisa dilaksanakan di gereja. Tetapi wajib, sekali lagi wajib, yang berusia 55 tahun ke atas ibadah jam 6 pagi. Kalau jam 8 saya mau berkata lebih baik kita taat ya. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu mengisi form yang sudah kami siapkan. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu dimohonkan bagi yang merasa badannya ngilu, mulai batuk pilek, flu, demam, istirahat dulu di rumah. Jam 10 kami akan siarkan online. Ya. Oleh karena itu Facebook, Instagram kami akan mulai. Jadi yang sakit mungkin rasa nggak enak badan, tolong di rumah dulu. Ya, jangan kita sakit nanti menjadi membawa
kepada jemaat yang lain. Dan yang terpenting adalah tetaplah setia di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat kepujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami daripada ibadah ini kami patut memuji Allah yang besar. Ajar kami semakin hari semakin mengenal Engkau, memiliki pengalaman dengan Allah, dan pikiran kami tidak pikiran yang sia-sia, sebab Allah membuat segala sesuatu sangat amat baik. Diberkati yang bekerja, yang usaha ibu rumah tangga, anak-anak, diberkati para pelayan-Mu, para WL, singer, pemusik, kiranya semuanya berkat Allah turun atas mereka. Diberkati yang bekerja, yang usaha, kiranya Tuhan Engkau sanggup mencukupi kebutuhan ekonomi jemaat. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, beri hikmat, kepandaian, supaya dia boleh semakin bijaksana dalam memimpin negara ini. Vaksin yang sudah ada boleh menolong daripada anak-anak Tuhan di Indonesia ini. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang kehilangan pengharapan ingatkan. Masalah ini membuat kami semakin mengenal Allah, memiliki pengenalan, bukan pikiran yang sia-sia, tetapi semakin mengenal Allah. Tuhan tahu keberadaan anak-anak-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati ketua-ketua komisi, berkati para pelayan-Mu. Minggu depan kami akan beribadah bersama. Segala virus, kuman, bakteri diputuskan dalam nama Yesus. Jemaat GPA Anugerah bersama dengan keluarga sehat, kuat, diberkati, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi